Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati fillah rahimakumullah. Kata orang, fungsi yang paling berat itu adalah fungsi kontrol dan pengawasan. Memang benar demikian. Dalam semua lapisan dan tahapan, yang paling sulit itu adalah fungsi kontrol dan pengawasan. Kenapa perlu dikontrol? Kenapa harus diawasi? Supaya tidak terjadi pelanggaran. Di dalam rumah tangga, lembaga pendidikan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara juga sama. Yang paling berat itu fungsi kontrol dan pengawasan. Kalau di tingkat keluarga, fungsi kontrol dan pengawasan itu tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, tanggung jawab suami kepada istri, dan dia sebagai kepala rumah tangga punya kewajiban mengontrol dan mengawasi supaya keberlangsungan rumah tangga itu berjalan sesuai jalurnya. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran di sana. Seorang anak misalkan ketika terbukti memiliki beberapa teman yang memberikan pengaruh negatif sehingga mengubah perilaku dan cara berpikirnya, itu dikarenakan orang tua tidak maksimal melaksanakan fungsi kontrol dan pengawasan. Ya kan? Kenapa bisa anaknya berteman dengan orang-orang yang memberikan pengaruh negatif, dampak buruk? Ya, berteman dengan orang-orang di sekitar secara langsung, atau berteman dengan mereka yang hidup di dunia maya melalui media sosial. Akhirnya kita terkejut, kaget sebagai orang tua. Loh, anak saya nggak seperti ini, kok berubah? Nah, ternyata dikarenakan pengaruh dari teman-teman yang buruk. Di situ jelas fungsi kontrol dan pengawasan sebagai tanggung jawab orang tua itu lemah sekali. Seorang istri misalkan menuntut agar uang belanja ditingkatkan, padahal menurut hitung-hitungan secara normal dan menurut keumuman, uang belanja yang kita berikan sudah lebih dari cukup. Belum habis tanggal tua, belum berganti ke tanggal muda bulan berikutnya, sudah ada laporan dari istri, uang udah habis. Di situ bisa dipastikan suami yang punya tugas untuk mengontrol dan mengawasi tidak
menjalankan fungsinya. Ya. Seharusnya sebagai suami kan mengontrol dan mengawasi, ya kan? Memberikan arahan, petunjuk. Ya. Uang belanja sebesar ini digunakan untuk ini. Kenapa bisa habis? Untuk beli apa aja? Itu tugas seorang suami untuk mengontrol dan mengawasi. Gitu. Itu dalam rumah tangga. Ya. Dalam rumah tangga. Dalam hidup bermasyarakat, Masya Allah. Ya. Apalagi sampai tingkat berbangsa dan bernegara. Fungsi kontrol dan pengawasan ini sekarang sangat dibutuhkan. Ya. Maka tugas aparat keamanan sekarang itu semakin berat. Ya kan? Kenapa? Karena mereka menjalankan fungsi pokok diantaranya adalah mengontrol, mengawasi supaya tidak terjadi pelanggaran. Ya kan? Baik secara manual langsung maupun menggunakan teknologi. Ya kan? Badan-badan pengawas itu banyak didirikan, dibentuk. Ya kan? Kalau kita mulai melanjutkan dari tingkat keluarga tadi adalah tingkat hidup bermasyarakat. Nah, ada security, ada satpam, ya. Ada petugas keamanan dalam setiap event, ya. Sistem keamanan lingkungan, Siskamling, ya. Tambah lagi dengan teknologi CCTV ada di mana-mana, ya. CCTV ada di mana-mana. Sarana untuk mewujudkan keamanan itu juga ada yang sampai ekstrim. Di sekeliling rumahnya, di atas pagar dialiri listrik. Belum lagi tambahkan dengan kaca yang ditanam di atas pagar itu. Plus sebagian orang yang gak paham ditambah anjing herder. Ya kalau ada suara huk. Itu. Kenapa? Karena ada kekhawatiran pelaku kejahatan beraksi di sana. Teknologi dimanfaatkan betul, ya kan? Keluar masuk sebuah ruangan bukan cuma tanda tangan, titip KTP. Ini plus sidik jari ditinggalkan, KTP udah harus diganti dengan ID card, kartu pengenal. Karena kenapa? Terjadi banyaknya pelanggaran dan terus pelanggaran. Ya. Ada pengawas dan kontrol harga bahan makanan pokok, ada pengawas dan kontrol peredaran narkoba. Ya. Demikian juga badan kontrol dan pengawas korupsi. Ya kan? Di tiap-tiap lembaga ada bagian pengawasan. Insyaallah. Itu menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, biaya. Ya. Sampai ada satu istilah, pelaku kejahatan itu satu langkah lebih maju dibandingkan aparat yang berwenang. Padahal ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Islam, agama yang kita peluk dan kita yakini kebenarannya, Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya menawarkan, tetapi sudah memberikan konsep sempurna. Konsepnya sempurna sekali. Nah, konsep ini apabila diaplikasikan nyata dalam kehidupan sehari-hari, nggak perlu lagi CCTV, nggak perlu lagi security dan keamanan, ya kan? Sampai separah sekarang ini, enggak. Ya fungsi-fungsi itu tetap berlaku, tapi sangat-sangat bisa diminimalkan, sangat-sangat bisa diminimalkan. Nah, konsep ini sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sudah dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Konsep apa? Al-muraqabatu wal khaufu lillahi subhanahu wa ta'ala.
Jadi kontrol pengawasan itu ditanamkan betul kepada umat bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat, mendengar apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan. Nah, konsep ini sudah mulai dilupakan. Konsep ini ditinggalkan banyak orang. Padahal biayanya murah. Ya, biayanya murah. Kajian rutin dibuka. Tema yang diangkat ini, menanamkan sikap takut dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena agama yang Allah pilihkan untuk kita telah disempurnakannya. Tidak ada satupun yang kurang, tidak ada celah di sana. Lengkap, sempurna. Termasuk hal ini. Ya kan? Seorang pemilik toko yang cukup besar, walaupun dia memiliki sekian banyak karyawan, tapi selalu dikejar-kejar dan dihinggapi rasa takut, khawatir dan cemas. Kalau sewaktu-waktu ada karyawannya yang tidak jujur. Sebagai seorang pemilik atau owner dari toko yang cukup besar, bukannya dia santai, tetapi malah lebih capek. Ngawasin terus. Duduk di lantai 2 atau lantai 3, di dalam ruangannya ada 10 layar CCTV di sana. Lihat, bagian gudang. Kalau ada yang ngobrol lama, telepon, ngapain tuh? Kerja. Ya. Itu bagian gudang tuh. Nanti bagian parkir lagi. Dilihat karyawannya sedang berdebat dengan pengunjung. Telepon pakai HT. Ngapain tuh? Ini Pak nggak mau bayar karcis, udah gratisin aja. Siapa? Nanti bagian kasir juga seperti itu, diawasin, lihat tangannya kira-kira ada gini apa enggaknya, ngambil duit. Ya kan? Nanti bagian penataan ruang, ya. Penataan ruang, masang ini segala macam. Jadi capek dia, ngawasin terus. Padahal teknologi itu mahal. CCTV dengan kualitas menengah ke atas, karena CCTV itu kan macam-macam ya kan. Ada yang kualitas rendah, ada yang tinggi. Nah, yang menengah ke atas itu mahal banget belinya, belum perawatannya, kemudian kemampuan untuk menyimpannya. Capek, ngawasin terus, ya. Sampai tertidur. Kalau bangun, lihat lagi, aman. Gitu. Yang semakin membuat susah, sudah diawasi pakai CCTV, akhir bulan tutup buku, kok masih juga rugi. Sekomendi, dari mana ini? Aduh, pusing deh. Toko miliknya buka dari jam 9 pagi, tutupnya jam 9 malam. Karyawan setengah 10 malam udah pada pulang, istirahat dengan tenang di rumah masing-masing. Dianya masih lihat CCTV, jangan-jangan ada maling masuk. Allahu Akbar. Jadi jangan dipikir orang kalau udah punya toko besar, hidupnya pasti tenang. Jangan dikira kalau udah punya minimarket, wah ini orangnya pasti khusyuk beribadah. Oh jangan dikira, malah lebih tidak tenang lagi dia. Karena setelah karyawan pulang dia masih ngawasin gini. Nanti dipasanglah alarmnya kan. Jam 11 malam ngecek. Tiap 2 jam lihat lagi. Jam 1, jam 3. Sebelum subuh udah bangun, bukan sholat,
ngecek. Itu kenapa? Fungsi kontrol dan pengawasannya itu. Ya, itu biaya mahal, Mas. Ya. Modalnya cukup besar. Nah, seperti juga dalam lingkungan pengawasan supaya tidak terjadi pelanggaran. Masya Allah, agama kita sudah sempurna. Agama kita memberikan solusi dan jalan keluar yang paling mudah, murah. Ya. Pendidikan seperti ini, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ditanamkan betul-betul rasa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepadanya. Ditanamkan betul bahwa semua gerak-gerik kita, bahkan wa taqallubaka fis sajidin, gerak tubuhmu ketika sujud, itu Allah melihat dan Allah mengetahui. Jangankan yang engkau tampakkan, yang engkau sembunyikan pun Allah Maha tahu. Jangankan yang engkau simpan di dalam hati, jangankan yang engkau ucapkan, yang tersimpan di dalam hati dan belum engkau ucapkan, Allah Maha tahu. Rasulullah SAW dahulu ini serius sekali menanamkan sikap-sikap demikian kepada sahabat-sahabatnya, sehingga pelanggaran di zaman Nabi Muhammad SAW minim. Kita tidak bisa mengatakan nol atau tidak ada pelanggaran di sana, ada, tetapi sangat minim sekali, minim sekali. Nah, sebagai ahlu sunnah salafiyin, kita menjadi yang paling berhak untuk menggali dan menghidupkan lagi ajaran Islam, petunjuk Nabi Muhammad SAW tentang fungsi kontrol dan pengawasan ini. Ya, fungsi kontrol dan pengawasan ini. Kita mulai dari tingkat keluarga. Kalau ingin lebih dari itu, kita lanjutkan di tingkat pendidikan, di pondok pesantren yang kita kelola. Kalau mau diperlebar lagi, di lingkungan kita kerja, itu sudah Masya Allah, manfaatnya luar biasa, terasa sekali. Di tingkat keluarga seperti itu, anak-anak kita didik untuk selalu ingat bahwa apapun yang dia perbuat, segala yang dia lakukan, itu di dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanamkan kepada anak-anak, bahkan juga kepada kita sendiri, bahwa sekecil apapun perbuatan buruk yang dilakukan, Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya. Seringan apapun perbuatan baik yang dikerjakan, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala untuknya. Ya. Ayat dan hadis mengenai ini sangat banyak. Ya kan? Di lembaga pendidikan pondok pesantren juga seperti itu. Nah, kalau sampai pada tingkatan yang parah, adanya pelanggaran. Ya kan? Aneka ragam pelanggaran. Oh, iya. Yang antum yang bilang. Saya mohon pada Ikhwah untuk segera merapat ke depan, masih celah-celah yang kosong, banyak celah-celah kosong, untuk memberikan tempat kepada saudara-saudara kita yang baru datang. Qadarullah tempatnya tidak muat. Sekali lagi kami harapkan kerjasamanya untuk segera maju mengisi tempat-tempat kosong di depan, karena masih banyak saudara-saudara kita yang baru datang tidak kebagian tempat duduk. Jazakumullah khairan. Ya, jazakallahu khairan. Jadi kita sedang berbicara tentang konsep Islam yang sempurna itu ya, mengenai fungsi kontrol dan pengawasan. Ya kan? Kita sampai pada pembahasan apa tadi, di sebuah lembaga pendidikan misalkan. Sebuah lembaga pendidikan itu misalkan sampai pada tingkatan yang cukup parah, ya pelanggaran terjadi berulang.
Bahkan pelakunya tidak hanya satu atau dua, katakan kehilangan. Nah, ini ajaran Islam yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kita hidupkan. Tiap selesai sholat subuh, misal 5 menit, 10 menit, sampaikan ayat dan hadis Nabi SAW tentang keharusan menghadirkan rasa takut dan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan itu. Ya. Sebelum tidur, ba'da isya misalkan, di tiap-tiap kamar, tiap kelas ada nasihat sebelum tidur. Ya. Untuk melembutkan hati, menumbuhkan dan menghidupkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep Islam. Kalau dalam lingkungan kerja juga seperti itu. Dalam lingkungan kerja juga seperti itu. Jangan hanya berbicara dalam hitungan angka, untung rugi dengan nilai. Tetapi perhatikan juga aspek-aspek seperti ini. Nah, misalkan dalam satu lingkungan kerja, tempat tugas, tempat dinas, dalam 2 hari sekali, 3 hari sekali, sepekan sekali, sesuai kebutuhan dan kondisi. 1 jam dimanfaatkan untuk menanamkan aspek-aspek agama. Ayat dan hadis diterangkan, dijelaskan. Nah, tanpa dihitung potong jam kerja. Kegiatan itu misalkan sepekan sekali, 1 jam, 2 jam, tetap dihitung kerja. Jangan, enak banget ngaji malah digaji. Ngaji malah digaji. Itu hitung-hitungan duniawi. Padahal manfaatnya kan luar biasa. Ketika orang itu bekerja dengan spirit ibadah, orang itu bekerja dengan semangat beramal saleh, maka usaha itu akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelanggaran-pelanggaran bisa diminimalkan. Suasana yang sejuk dalam bekerja bisa diciptakan. Dalam sepekan sekali, 1 jam, 2 jam khusus. Nah, secara teknis monggo lah, silahkan. Mau sekaligus atau di rolling, tiap 3 hari, separuh hari Senin, separuh yang lain hari Kamis, materi kurang lebih sama. Nah, supaya tidak kering, tidak gersang, cuma mencari untung, mencari laba, bukan. Di tengah-tengah keluarga yang seperti ini perlu kita tanamkan. Sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bagi kita sudah lebih dari cukup. Nah, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini terbilang berat. Nah, karena secara praktek hanya mereka yang diberi taufik dan rahmat dari Allah saja yang benar-benar bisa melaksanakannya. Namun minimal harapannya dengan kajian seperti ini bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang diperbuat, bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Minimalnya bisa menambah walaupun sedikit semangat untuk beribadah, semangat untuk meraih surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada bab yang ke-50 itu menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tentang al-khauf. Al-khauf itu sikap takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pembahasan ini sekali lagi penting karena akan membantu kita menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan tadi. Di antara ayat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim adalah firman-Nya di dalam surat Abasa wa Tawalla ayat 34 sampai 37. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu suasana pada hari kiamat nanti yang pasti terjadi. Allah menyatakan yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari kiamat tiap orang akan berlari menjauh meninggalkan saudara kandungnya sendiri. Wa ummihi wa abi, menjauh dan menghindar dari ayah ibu kandungnya sendiri. Wa sahibatihi wa bani, berlari menghindar menjauh dari istri dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing orang pada hari tersebut memiliki kesibukan sendiri-sendiri, memikirkan dirinya masing-masing. Ayat ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tentunya bertujuan untuk menumbuhkan rasa takut. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan rasa takut kita terhadap dahsyatnya hari kiamat. Neraka yang sangat mengerikan. Siksa dan hukuman dari Allah yang begitu menakutkan. Dahsyatnya tak bisa terbayangkan. Sampai-sampai digambarkan di sini melalui ayat-ayat ini bahwa orang sudah tidak peduli lagi dengan siapapun. Yang paling dekat hubungannya, sekalipun dia saudara kandungnya, ayah dan ibunya, istri dan anak-anaknya, dia tidak peduli lagi dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang punya kedekatan. Istri, anak, bapak, ibu, saudara kandung. Mereka-mereka yang selama di dunia secara fitrah manusia pasti akan membela, bahkan rela berkorban. Apapun resikonya, siap melakukan apa saja demi anak, demi istri, demi bapak, demi ibu, demi saudara. Rela mati bahkan. Rela bertukar tempat. Rela menyumbangkan nyawa. Itu di dunia. Rela susah asalkan saudaranya senang. Rela menderita asalkan orang tuanya bahagia. Rela kehilangan apapun asalkan anaknya bisa tertawa. Itu kan di dunia. Dalam kondisi yang paling sulit sekalipun, mana bisa kita melupakan orang tua? Dalam keadaan susah sekalipun sebagai orang tua, mana mungkin kita akan mengorbankan anak? Tetapi pada hari kiamat, begitu dahsyatnya hari itu, orang sudah tidak peduli lagi dengan bapak ibunya, gak peduli lagi dengan istri dan anaknya, gak peduli lagi dengan kakak dan adiknya. Masing-masing memikirkan diri sendiri. Memikirkan dirinya sendiri. Dahsyat. Karena pada hari itu masing-masing orang harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat dalam hidupnya. Nah, pembelajaran seperti ini kan seharusnya diulang-ulang disampaikan. Nah, kepada seluruh lapisan masyarakat dari yang paling
paling kecil, individu per individu, sampai tingkatan yang paling atas. Untuk mengingatkan ini loh ayatnya, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia kita bisa berbohong, di dunia kita bisa menghindar, di dunia kita bisa merekayasa, di dunia kita bisa memanipulasi data, di dunia kita bisa lempar batu sembunyi tangan, di dunia kita bisa menjatuhkan dan menuduh orang lain berbuat padahal tidak sama sekali, itu di dunia. Tapi pada hari kiamat gak mungkin. Engkau jangan merasa bebas merdeka di dunia, jangan engkau tertawa di dunia. Padahal nanti pada hari kiamat seperti ini kondisi dan keadaannya. Ketika masing-masing sudah sibuk dengan dirinya sendiri, tak peduli lagi dengan orang lain, seberapapun dekatnya hubungan dia. Allahu Akbar. Kalau pendidikan seperti ini coba, ya kan? Seorang bapak menasihati anaknya, ya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Seorang suami mengingatkan istrinya, seorang istri juga tidak lupa menyampaikan kepada suaminya. Seorang pimpinan kepada bawahannya, seorang komandan kepada anggota dan anak buahnya, seorang atasan kepada bawahannya, sebaliknya juga secara pribadi empat mata, seorang bawahan, karyawan, anggota, anak buah menyampaikan kepada pimpinan, komandan, atasannya. Hidup. Jadi fungsi kontrol dan pengawasan itu maksimal. Mau melanggar, iya nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat. Iya kan? Mau mencuri, ngambil milik temannya, Allah melihat. Nggak jadi. Mau korupsi, astagfirullahaladzim. Iya kan? Mau ngisi nota atau cek kosong, baru astagfirullahaladzim. Allah lihat ini. Allah lihat ini. Nggak jadi. Kan begitu. Mau merampok, mau membunuh, ya. Mau berjudi, mau minum minuman keras, atau pelanggaran-pelanggaran lainnya, ya kan? Mau menipu, nggak jadi. Fungsi kontrolnya. Penyimpangan seksual, LGBT misalkan. Mau berbuat hampir ini ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat kembali ayat-ayat seperti ini tentang dahsyatnya hari kiamat. Ya kan? Ya memang benar. Manusia itu cepat lupa. Memang benar. Justru karena kita sadar bahwa manusia itu cepat lupa, maka sesering mungkin hal ini diulang. Jangankan kita, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain pun mereka mengakui bahwa ketika di hadapan Nabi Muhammad SAW mendengar ceramah, memperhatikan mau'izah, mengikuti nasihat, seakan-akan surga dan neraka itu di hadapan kami, wahai Rasulullah. Tapi ketika kami sudah meninggalkan majlis Anda, kemudian wa asafnal azwaja wal aulada wal dhai'at, kami pulang kembali ke rumah, berkumpul lagi dengan istri dan anak, sibuk dengan pekerjaan masing-masing, kami lupa itu semua. Nah, memang benar. Ketika kita berbicara tentang ini, imannya naik. Ketika kita membahas hal-hal yang demikian, ada sebuah tekad yang kuat. Aku nggak akan mengulangi, aku nggak akan melakukannya lagi. Nah, pas udah bubar majelisnya, ada kesempatan dan peluang, nggak ada orang nih. Dompet punya siapa ya? Nggak ada orang. Kesempatan nih, masukin kantong, pura-pura masuk kamar mandi, kunci pintu dari dalam, dompetnya dibuka. Wah, lumayan nih, 400.000.
Agak nggak tega juga mau diambil semua kan. Lumayanlah 200.000. Ya kan. Yang lain tetap utuh. Kasihan kalau KTP-nya sama SIM-nya hilang nih, ya kan. Masukin lagi di kantong. Ini nggak ngajarin loh, jangan ditiru. Habis itu keluar dari kamar mandi, lihat orang nggak ada, lempar ini. Kan itu. Cari siapa yang lihat dompet? Dompet. Jangan-jangan itu tuh. Laganya itu loh. Nah, itu ya. Oh, itu. Sudah, makasih ya. Makasih. Padahal udah ngantongin 200.000. Punya temennya hilang ya kan, di pondok biasa kayak gitu, ya kan. Makanannya hilang, ya kan. Ya enggak? Kan kita juga pernah mondok, pernah nyantri kita kan. Ya kan. Nah, itu. Supaya hal-hal yang demikian itu berkurang. Itu kan di tingkat yang lingkup yang kecil lah, ya kan. Lingkup yang kecil. Ya, ketika hal-hal seperti ini kita tanamkan betul ya kan. Tiap pagi katakan, atau 2 pagi sekali, atau 3 pagi sekali, 3 malam sekali, 2 malam sekali, khusus taklim dan kajiannya mengenai al-khauf wal muraqabatu lillahi ta'ala. Takut dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Berikutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Allah berfirman, wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada Allah. Sungguh goncangan hari kiamat itu sangat mengerikan. Pada hari tersebut kalian akan menyaksikan seorang ibu yang sedang menyusui lupa kepada anaknya, bayi yang sedang dia susui. Akan lari. Bayinya, anaknya, dia tinggal. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Seorang wanita yang sedang hamil mengalami keguguran. Kenapa? Saking dahsyatnya. Wa taran nasa sukara, engkau akan melihat, menyaksikan orang-orang itu seperti mabuk sempoyongan. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, tetapi azab Allah itu memang sangat dahsyat. Azab Allah itu sangat dahsyat. Beberapa peristiwa gempa yang terjadi yang melanda negeri kita lalu diliput dalam bentuk tulisan sebagai berita atau cerita dalam bentuk isai. Bahkan ada yang memvideokan, menaudiovisualkan, ada yang memotret. Nah, ketika sedang terjadi, pasca terjadi, dan akibat dari kejadian tersebut, diulas. Mestinya kan mengingatkan kita dengan ayat-ayat seperti ini. Nah, kalau gempa yang hitungannya dalam beberapa puluh detik, di beberapa titik tertentu, tidak di semua titik, dengan kekuatan yang masih ada lagi angka di atasnya, itu sudah orang membuat Allahu Akbar, astagfirullah, udah semuanya lari meninggalkan rumahnya, lari ke jalan raya, sudah nggak bawa apa-apa, nggak peduli, berpakaian lengkap, tidak berpakaian lengkap, anaknya sudah dilupakan, ya kan? Emas perak perhiasan di laci almari rumahnya dia nggak peduli lagi, nggak berharga waktu itu, emas perak uang nggak berharga lagi, karena masing-masing cari selamat, yang penting hidup, yang penting hidup. Apalagi situasi hari kiamat yang goncangannya itu bukan cuma di satu titik,
Tetapi goncangan itu di semua titik. Ya. Dengan kekuatan yang dahsyat. Dengan hitungan waktu yang lebih lama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Ya kan? Apabila bumi ini digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, mengalami gempa yang tidak pernah terjadi, dahsyatnya seperti itu sebelumnya. Luar biasa. Sampai-sampai disebutkan di dalam ayat ini, orang yang menyusui seorang ibu, dia lupa dengan bayinya. Padahal seorang ibu yang sedang menyusui bayi adalah momen yang susah untuk dipisahkan. Tapi karena dahsyatnya hari itu, ibu udah lupa dengan bayinya. Nggak peduli lagi. Mau menangis, oek. Nggak peduli lagi. Dahsyatnya hari itu. Yang sedang hamil karena kaget dan takut, keguguran. Secara medis memang demikian. Orang yang dalam posisi ketakutan pun itu bisa mengalami keguguran. Betul dokter? Betul ya? Tanya sama dokter nih. Dokter Hasan. Orang sedang ketakutan tuh bisa mengalami keguguran. Takut. Keguguran, kaget. Wa tarana sasukara wa ma hum bisukara. Engkau akan melihat orang itu seperti orang yang mabuk. Ucapannya enggak terkontrol. Kemudian perilakunya tidak wajar. Itu kan dilihat, disaksikan, diceritakan ulang dari peristiwa-peristiwa gempa beberapa waktu yang lalu. Ya mestinya kita mengambil pelajaran dari itu semua. Walakinna azaballahi syadid. Kan tapi memang azab Allah itu yang sangat dahsyat sekali. Nah, ayat-ayat seperti ini banyak. Karena yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi banyak ayat, namun ini yang kita pilih. Nah, ayat-ayat seperti ini sangat banyak. Kalau diulas 2 hari sekali, ya, diterangkan 3 hari sekali, dalam bentuk tausiah singkat, ya, itu insya Allah akan banyak membantu, supaya kita hidup itu sesuai dengan aturan, tidak ada yang dilanggar, menjadi hamba yang taat, patuh dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah tertanam betul pada dirinya, dalam kepribadiannya, tertanam betul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala lebih banyak dari ayat yang beliau sebutkan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Bashir. Beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamati la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan ashaddu minhu adzaban wa innahu la ahwanuhum adzaban." Nabi Muhammad alaihi salam bersabda, sungguh penduduk neraka yang paling ringan siksanya pada hari kiamat adalah seseorang yang dipakaikan untuknya sandal atau alas kaki dalam bentuk 2 bara api. Otaknya meleleh karena saking panasnya. Dia pakai sandal dari api, ya kan? Dari api neraka. Otaknya meleleh. Ma yara anna ahadan asyaddu minhu adzaban. Dia menyangka tidak ada orang yang lebih dahsyat siksanya dibandingkan dia. Dia merasa udah paling berat ini siksanya. Dia beranggapan bahwa yang dia alami itu udah yang paling berat.
Kata Nabi Muhammad SAW, wa innahu la ahwanuhum azaban. Padahal yang dia alami adalah siksa yang paling ringan di antara para penduduk neraka. Itu siksa yang paling ringan. Sehingga tidak boleh seorang hamba lalu meremehkan perbuatan dosa, sekecil apapun itu. Nah, karena kalau sudah dimasukkan ke dalam neraka untuk membersihkan dosa-dosanya, yang paling ringan seperti ini. Yang paling ringan seperti ini. Pakai sandal dari api yang mendidih otaknya. Saking panasnya itu. Bagaimana dengan anggota tubuh yang lain? Dan itu tidak sehari dua hari. Dalam rentang waktu yang cukup lama dibandingkan hari-hari kita di dunia. Ya kan? Akibat dari perbuatan dia sendiri, bukan perbuatan orang. Itu adalah tanggung jawabnya sendiri, bukan kemudian beban orang lain ditimpakan padanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, masih sebatas 2 ayat dan 1 hadis ini. Ya. Kalau misalkan itu disampaikan secara bijak, ya, di-share, disebarkan dengan kata-kata yang sopan. Mudah-mudahan bisa menjadi usaha, bagian dari usaha kita untuk menghidupkan fungsi kontrol dan pengawasan. Ya kan? Anda sebagai orang tua, ya kan, ketika berangkat mengantar anak ke pondok untuk belajar agama, sesampainya di pondok pegang pundaknya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah memegang pundak sahabatnya ketika ingin memberikan nasihat. Nak, Abi cuma pesan satu, selama kamu belajar dari pagi sampai sore, baik-baiklah engkau di sana. Jangan melanggar peraturan. Jangan berbuat dosa. Ingat, neraka itu panas. Ingat bahwa hukuman yang Allah ancamkan itu sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Jadi kalau Abi marah, Abi mengikop, Abi menghukum, kalau kamu salah, itu karena sayangnya Abi kepada kamu. Kamu harus ingat, siksa yang paling ringan di neraka itu pakai sandal. Nak. Sandal itu berasal dari api. Kalau dipakai, otaknya mendidih, panas sekali. Abi gak mau anaknya Abi seperti itu. Jadi baik-baiklah engkau di sana. Kan begitu, tertanam betul. Tapi coba, barakallahu fikum, coba kita akui saja. Sampai anak kita berapa biji? Kok berapa biji? Sampai anak kita berapa selusin atau setengah lusin? Yang laki-laki, yang perempuan. Sampai anak kita sudah usia remaja. Coba jawab pertanyaan saya. Apa pernah? Apa pernah? Sebagai orang tua mengajak bicara anaknya tentang neraka dan siksanya? Ya jawabannya masing-masing ya. Gak usah ditulis pakai kertas, gak usah. Apa pernah? Ya wajar dong. Sangat masuk akal ketika kemudian anak-anak kita melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena tidak dididik sebagaimana Nabi Muhammad SAW mendidik. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berpesan kepada sahabatnya, Ibnu Abbas sekaligus sepupunya, ya ghulam, inni u'allimuka bi kalimatin. Ya kan, dalam posisi seperti itu diingatkan. Salah satu yang disebutkan Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tijahak. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Jadi rumusnya jelas, kalau ingin dibantu oleh Allah, ingin dijaga, dilindungi oleh Allah, jagalah syariatnya. Kerjakan perintahnya, jangan engkau langgar larangannya.
Itu kalau dari hati ke hati, Masya Allah. Seorang bapak, ya kan, nganter anaknya naik motor sekaligus berangkat kerja. Masuk sekolah di sini jam berapa, Mas? Hah? Yang keras dong. 7.45. 7.45. Sampai di pondok diantar sama abinya. Asrama atau diantar sama abinya? Asrama. Ini untuk yang contohnya ya, yang diantar abinya naik motor, ya kan, sampai di gerbang sana. Abinya bukan, dah ya hati-hati. Kayak bukan anaknya aja. Kan itu. Perhatian kita itu kasih sayang kita sebagai orang tua kepada anak mana? Bukan naik motor. Hati-hati ya, nanti abi jemput. Ya Allah, anakmu Mas. Anakmu itu ladang pahalamu. Jangan dingin gitu dong. Anak turun dari motor, kita juga turun dari motor. Helm dilepas, iya kan? Pasang letakkan di atas jok atau di atas spion, iya kan? Helm dilepas. Anak kita sambil berdiri karena usianya masih 7, 8, 9 tahun, kita duduk sambil berlutut, kedua lutut kita di atas tanah, pegang pundaknya, kan gitu. Momen yang sangat indah sekali kalau kayak gini. Pernah enggak seperti itu? Itu luar biasa. Anak merasa aku punya abi. Gitu loh. Aku punya abi. Antum sebagai orang tua juga bisa merasakan getaran-getarannya itu. Syahdu banget loh itu. Bisa membayangkan enggak? Pernah digituin enggak, Mas? Nanya, pernah digituin enggak santri-santri? Pernah digituin enggak sama abinya? Nggak usah dijawab. Yang jawab abinya. Yang jawab abinya. Iya kan? Itu momen itu syahdu sekali. Ini agama kita mengajarkan seperti itu. Nabi Muhammad pernah kepada Ibnu Umar pegang pundaknya begini. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Kata Nabi Muhammad kepada sahabat Ibnu Umar sambil dipegang pundaknya, hiduplah di dunia seperti engkau seorang musafir atau yang cuma melintas di sebuah tempat. Kan gitu. Syahdu banget itu. Coba bayangkan bareng-bareng nih sama saya ini, ya kan. Nganter anak sampai di depan gerbang sana, bukan cuma, ya hati-hati ya. Kan gitu. Atau misalkan tuh ini uang jajannya. Ya, dia punya hati, dia punya jiwa, dia punya perasaan. Jangan engkau samakan dia dengan benda mati, pohon atau batu atau sebatang kayu, jangan. Kan turun, standarkan motor, ya kan? Kalau mobil ya pinggirkanlah. Mobil pinggirkan. Bukan kita nyetir anak kita sebelah kiri, pas mau turun ya cium tangan dulu. Udah ya. Bagus sih, udah mau nganter luar biasa, ya kan? Banyak orang tua nggak mau nganter anaknya, ya kan? Alhamdulillah sudah prestasi bagus, 7/4 lah nilainya. Tapi kan kita mengejar nilai angka 9 lebih, ya kan? 9 koma. Dan itu mobil parkir sebentar buat anakmu. Itu akan mengisi ruhnya. Ya kan? Jangan sampai jiwanya kosong. Barakallahu fiik. Motor, mobil, parkir, kita turun, anak kita mau berangkat pegang pundaknya sambil kita agak duduk berlutut di tanah. Paham enggak? Bisa bayangin enggak? Gitu, sambil dipegang ini. Nah, kan itu. Pokoknya kamu harus tahu, Abi sangat berharap kamu berhasil. Abi sangat berharap kamu itu jadi anak yang soleh. Ya kan? Doakan Abi supaya kita bisa sama-sama masuk surga. Kan gitu. Iya, Bi. Waduh. Insyaallah. Dunia itu udah rasanya milik kita berdua aja nih. Nah, gitu. Jadi anak itu berangkat sekolah itu semangat dia. Semangat. Kenapa? Karena dia yakin abinya mendukung, abinya mensupport. Dia semangat. Karena ingin apa? Mewujudkan harapan-harapan abinya. Umiknya juga seperti itu di rumah, ya kan? Sebelum anaknya berangkat, semua udah disiapin, dirapiin, kan gitu. Walaupun udah rapi, sambil bajunya diginikan, insyaallah anaknya Umi pejuang, kan itu. Jadilah engkau mujahid. Kamu harus menjadi dai ilallah. Umat menunggumu nak, kan itu. Umat menunggumu. Kamu harus tahu, doa ibu selalu ada buat kamu.
Kan itu. Jangan kecewakan ibumu nak. Nah, itu. Jadi dia berangkat itu sangunya bukan cuma 10.000. Ibu atau umi ketika melepas anaknya bukan cuma bekal makanan, nasi putih, telur goreng, sama kangkung tumis, bukan itu aja. Plus kerupuknya, bukan. Atau tambah minuman 1 botol, bukan. Tapi selain bekal itu, selain uang saku, dia titipkan juga harapan-harapan itu. Nah, sabar dalam belajar, nak. Kan itu. Tinggi rendahnya derajatmu di sisi Allah, kamu sendiri yang berikhtiar. Ibu hanya bisa berdoa. Sukses, kan itu. Berangkatlah dengan senyum dan nanti pulang tetap membawa senyum. Kan begitu. Ini bukan sinetron, Mas, bukan. Jangan dibayangin seperti itu cuma sinetron doang. Enggak, ini kejadian nyata. Mestinya kita wujudkan dalam kehidupan. Masya Allah. Anak coba bayangin. Bayangin, Mas. Kalau digitukan sama abi sama uminya, semangat gak? Jangan nangis dong. Kok nangis ini ya? Siapa namanya? Apa? Mondok apa? Hah? Santri luar, pulang pergi. Pengen seperti itu gak? Nanti tak sampaikan ke abinya nanti. Ini udah Ustaz sampaikan ke abi-abinya. Itu semangat gitu. Nggak ada belajar itu jiwanya udah penuh dia. Semangat kan gitu. Semangat. Barakallahu fikum. Ya. Tapi ya itu tadi, karena kita sendiri ternyata yang masih belum maksimal, kita yang kurang memberikan perhatian buat anak. Itu nggak sampai 7 menit lah. Kalau mau dihitung pakai stopwatch itu mulai, misalkan gitu. Wah, nggak sampai 7 menit itu. Nggak sampai 7 menit. Tapi pengaruhnya luar biasa. Kalau itu dilakukan terus menerus sejak dia kecil, remaja, menginjak dewasa, ya kan? Insya Allah jadi anak soleh dan putri kita menjadi putri yang salihah. Ya. Diingatkan hadis-hadis yang seperti ini. Jadi mau nggak mau sebagai orang tua harus persiapan hadis nih, kan itu. Tiap malam buka terjemah untuk besok pagi ya. Ini nih. Apalin gitu. Pas anaknya besok berangkat udah dilepas dengan 1 hadis, kan itu. Ya. Supaya kita sama-sama masuk surga nak. Kan gitu udah semangat dia. Ya Bi, jazakallahu khairan Bi. Iya. Usap-usap rambutnya, berangkat nak. Kan gitu. Kita sama-sama berjuang. Kan gitu berangkat. Gimana? Pengen gitu gak? Pengen ya kan. Semua orang pasti pengen seperti itu. Jangan nangis. Mondok apa antar jemput? Pulang pergi. Di antara abinya terus dilepas dengan doa. Ini nasihat buat kita bersama ya kan, supaya apa? Itu tadi kontrol, fungsi kontrol pengawasan kita mudah. Jangan sampai memberi perhatian kepada anak setelah anak berkasus. Ya Allah. Jangan menunggu anak berkasus baru kita ini gimana ya, bagi waktu, perhatian, segala macam. Nah, hadis-hadis yang seperti ini perlu kita hafalkan. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Bukhari Muslim, kata Anas, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat faqala law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum walahum khaninun. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan khutbah untuk kami. Tidak pernah saya mendengar beliau berkhutbah seperti itu sebelumnya. Sangat mengena. Ya. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dalam lafaz yang lain ditambahkan, uridat alayyal jannatu wan nar. Surga dan neraka itu ditampakkan kepadaku.
surga dan neraka ditampakkan kepadaku. Hari ini, kata beliau selanjutnya, seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, pasti kalian akan jarang tertawa dan lebih banyak menangis. Maka ketika itu para sahabat Rasulullah SAW menutupi wajah mereka dengan tangan, walahum khaninun, dan terdengar suara isak tangis dari mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla surga dan neraka. Maka Nabi mengatakan, kalau kalian tahu seperti yang saya tahu, kalian gak akan mungkin banyak tertawa, lebih sering menangis, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya karena neraka itu mengerikan dan surga itu sangat menyenangkan. Nah, sementara apa yang kita lakukan selama ini untuk mengejar surga masih perlu ditambah lagi semangatnya. Untuk terhindar dari siksa neraka, kita masih terlalu sering bermain-main dengan dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadits Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin. Fawallahi, qala Al-Miqdad, fawallahi ma adri ma ya'ni bil mil amasafatal ardi amil mil alladhi tuktahalu bihil ain. Kata Nabi Muhammad SAW, hari kiamat nanti matahari akan didekatkan di atas kepala manusia sampai jaraknya 1 mil. Kata perawi, demi Allah saya tidak tahu yang dimaksud oleh Nabi. 1 mil itu jarak perjalanan ataukah mil stick yang digunakan untuk bercelak. Jadi kalau celak itu kan ada botol kecil begini, ya kan? Kemudian ada sticknya, kayak tongkat kecil itu stick, dimasukkan gini, tarik, terus dileletkan gini. Kata perawi dari Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, demi Allah saya tidak tahu yang dimaksud Nabi itu 1 mil perjalanan. Ya. 1 mil perjalanan pun sudah dekat, atau 1 mil cuma segini aja, didekatkan di atas kepala. Kata Nabi SAW, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araki. Maka masing-masing orang pada hari itu sesuai dengan kadar amal perbuatannya. Dalam hal apa? Keringat. Matahari didekatkan, panasnya luar biasa, berkeringat orang. Keringat yang keluar atau bercucuran itu ya tergantung amal perbuatannya. Faminhum man yakunu ila ka'bayh. Ada yang keringatnya itu sampai di atas mata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbatayh. Ada juga yang keringatnya itu bercucuran banyak sampai di betis. Wa minhum man yakunu ila haqwayh. Ada yang keringatnya itu sampai di pinggang sini. Wa minhum man yuljimuhul araqa iljaman. Bahkan ada yang kemudian tenggelam oleh keringat. Ini situasi hari kiamat berbeda dengan di dunia. Kalau di dunia yang namanya benda cair akan selalu rata, yang tinggi turun ke bawah. Tapi kalau hari kiamat Allah maha mampu ya, yang ini tingginya sekian, yang ini tingginya sekian, ini tingginya sekian, ada yang tenggelam. Hari kiamat. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Dan ketika itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan isyarat sampai di mulut. Artinya apa? Ada yang ditenggelamkan oleh keringat itu sampai di sini. Dahsyat, mengerikan dan sangat-sangat menakutkan. Sangat-sangat menakutkan. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Kalau kita sudah mengerti, meyakini dan beriman dengan situasi dan peristiwa-peristiwa seperti ini, lalu apa yang bisa kita lakukan? Nabi Muhammad SAW sudah memberikan arahan. Di dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam
wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi fattaqun nara walau bisyikki tamratin. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa penterjemah antara dia dengan Allah. Langsung. Dia semua kita, masing-masing kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pihak ketiga, tanpa perantara, tanpa penterjemah. Fayanzuru aymana minhu, dia lihat sebelah kanan. Apa yang dia lihat? Tidak ada kecuali amal perbuatannya sendiri. Dia lihat sebelah kiri, apa yang dia saksikan? Tidak ada yang dia saksikan kecuali amal perbuatan yang sudah dia lakukan. Dia lihat ke depan, ternyata di hadapannya neraka yang menyala-nyala. Dahsyat ini, menakutkan sekali. Maka di akhir hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fattakun nara walau bisyikki tamrah." Takutlah kalian terhadap neraka. Lindungi dirimu dari siksa neraka dengan bersedekah walau bisyikki tamrah, walaupun hanya secuil kurma. Ini yang bisa kita lakukan sekarang. Ini yang bisa kita lakukan sekarang. Jadi bermula dari siapa? Lagi-lagi dari orang tua. Startnya dari mana? Ya tidak ada garis start kecuali dari rumah sendiri. Dari rumah tangga kita. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan sejak dini. Harus ditanamkan sejak dini. Nah, supaya jiwa anak-anak kita itu kuat, agar hati mereka penuh dengan iman. Nah, kita ingatkan mereka tentang neraka, kita ingatkan mereka tentang siksa, kita ingatkan mereka tentang tanggung jawab atas perbuatannya selama hidup di dunia, kita ingatkan. Tetapi sekaligus kita bimbing anak-anak kita, kita arahkan adik-adik kita. Kita beri petunjuk murid-murid kita untuk ini jalan keluarnya, nih solusinya. Dengan apa? Berinfak dan bersedekah, walau bisyikki tamrah, meskipun secuil kurma. Sekali lagi, penerapannya justru dari rumah tangga, dari orang tua. Dari orang tua. Nah, saya masih ingat kalau bapak saya dulu, rahimahullah, kalau udah sholat Jumat, sebelum berangkat, dikumpulin kita anak-anaknya. Bapak udah ngasih duit 1.000. Padahal zaman dulu 1.000 lumayan besar kan. 1.000. Pesannya nanti dimasukin di kotak infak. Itu pendidikan. Pendidikan Islami seperti itu. Nah, kalau kita bayangannya seperti apa? Nganter anak ke pondok, ya, pondok Bojong, ya kan, Riyadul Jannah, berangkat. Di rumah kan sarapan dulu. Di rumah sarapan dulu. Beli kertas minyak. Tahu kertas minyak ya? Untuk bungkus makanan itu. Beli plastik. Ukuran berapa lah? 1/4 atau apa. Yang kita makan hari itu, pesen sama istri, jangan lupa buat 1 nasi bungkus. Nggak akan mengurangi pengeluaran. Pokoknya nggak akan menambah pengeluaran, ya kan? Tidak akan mengurangi rezeki seperti itu. Karena seringkali kita masak sisa. Begitu nggak? Seringkali kita masak itu sisa. Dimasak pagi, sore udah nggak mau kita makan. Ya kan? Mintanya yang baru, yang fresh, yang seger. Gitu. Maka dari awal sudahlah, kertas minyak sebelum anak-anak berangkat dibuatkan nasi bungkus 1, 2. Anak kita berapa? Anak kita 1, anak kita 2. Mungkin karena kita sendiri tidak mampu, ya udahlah tiap pagi 1 bungkus. Kita antar sekolah sambil perhatian. Tuh, ada tukang becak kelihatan apa? Melamun gini di pojok, ya kan? Kita berhenti, bilang sama anak kita, "Nak, nih nasi bungkus, kasihkan ke tukang becak sana itu. Abi tunggu dari sini." Kan pendidikan itu namanya. Mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan diri dari siksa neraka dengan
bersedekah seperti ini. Nih, diajari caranya. Gini ngomongnya, Pak, mohon maaf, adik ingin berbagi dengan Bapak. Ini ada nasi bungkus, masih anget. Tadi ibu saya masak di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Diajarin kan. Coba diulangi. Ya, pinter anakku. Kamu buat abi bangga. Mana? Udah ngomong, Pak. Wah, makasih. Dari kecil tuh anak udah terbiasa berbagi, dermawan. Iya kan? Ketika dia besar, sudah terbentuk karakternya itu. Karakter berbagi, karakter berderma. Nah, jadi kalau ada orang tua sedih, mikir anaknya. Kenapa? Anakku udah kaya, anakku pekerjaannya punya jabatan tinggi, tapi kok ngasih jatahnya dikit. Kadang-kadang kalau nggak ditelepon, nggak dikasih. Ini. Ya, mungkin kita sebagai orang tua yang tidak mendidik anak dari kecil untuk bersikap dermawan, untuk mau berbagi, sampai kepada orang tuanya pun begitu, penuh perhitungan. Kan cukup Bu, sebulan 2 juta. Padahal gaji dia 9 juta misalkan. Kan cukup 2 juta, masih kurang nak. Dihitung sama anaknya, 2 juta harusnya ini. Insyaallah. Pengorbanan orang tua untuk kita lebih dari nilai apapun yang bisa kita berikan. Tapi yang saya maksud pendidikan seperti itu. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Lindungi dan jaga dirimu dari siksa neraka walaupun dengan secuil kurma. Kan itu. Ya seminggu sekali bolehlah. Yang penting dibiasakan. Di rumah enggak ada nasi bungkus, adanya buah, jalan, kan itu. Lihat seorang pengemis, seorang pemulung, iya kan. Kalau dalam perjalanan sampai pondok nggak ada yang ditemui orang yang perlu kita kasihani, ya dibagi buat temennya, yuk makan bareng-bareng. Itu ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Pendidikan itu harus dimulai dari keluarga, dimulai dari rumah tangga, dari orang tua. Itu penting sekali. Barakallahu fikum. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa ayat dan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita baca pada sesi pertama ini, ya, supaya bisa mudah-mudahan membantu dan mendorong kita untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga fungsi tadi kontrol pengawasan itu maksimal, ya kan. Ini perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya. Nanti selesai salat zuhur atau sesi yang kedua, kita akan berlanjut pada materi yang lain untuk memberi kesegaran, ya kan. Kalau tadi kita bicara tentang kiamat, tentang neraka, tentang siksa, supaya berimbang, kita juga perlu berbicara tentang surga, kenikmatan, demikian juga kelezatan yang ada di sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.